Bismillah, hasil pre-order datang. Saya pre-ordernya bukan di official store-nya Oppo, tapi di lapak langganan yang tempat saya beli Oppo Reno 14 kemarin juga. Nih, dapat harganya sih tetap ya harga resmi ya. Cuma ada diskon dari Shopee-nya, kemudian diskon voucher dari sellernya, dan juga bonus ini nih, Oppo Enco Air 4. Teman-teman yang mau beli ini baru, silahkan di saya aja. Ini udah pernah saya review soalnya. Tapi mungkin nanti kalau di pairing ke ekosistem Oppo, bagus juga kali ya, nantilah dicoba. Kebetulan kan kemarin juga saya baru hunting second tablet Oppo Pad 3. Nah, kenapa saya beli yang Pro? Yang biasa udah nyoba yang hitam. Teman-teman udah nonton videonya belum? Kece loh asli kameranya. Yes, fotonya undertone, retro banget, dan warnanya tuh gimana ya, bagus banget. Dan buat video lognya enak banget buat diwarnain. Itu jadi salah satu alasan saya suka. Dua alasan lainnya, silakan cari di video review Oppo Find X9. Saya beli ini karena butuh kamera telenya. Yang Pro ini bedanya apa? Baterainya lebih besar 7500 mAh dan layarnya juga lebih besar ya, 6,78. Yang ini 6,59, compact karena bezelnya tipis. Kemudian kalau pre-order dapat ini nih, Oppo Care gift card yang mana adalah perpanjangan garansi ya, jadi 2 tahun dan juga ada 1 tahun garansi layar pecah segala macam ya. Ini masih segel, saya beli yang warna putih, sekaligus juga sudah beli casingnya dari Yongkit. Ini masih beli sendiri, kalau Yongkit mau masuk boleh banget. Saya suka pakai Yongkit dari sejak iPhone soalnya ya. Nah, kemudian ada kemungkinan setelah saya pakai Oppo Find X9 Pro ini, ada satu smartphone yang bakal dilego yaitu Vivo X200 Ultra saya. Kenapa? Karena saya udah lihat sensor kamera telenya sama-sama 200 megapiksel kayak X200 Ultra. Ukuran sensornya juga sama persis, yang beda hanya di bukaan lensanya atau focal length-nya ya. Focal length-nya yang ini 70 mm yang telenya, kalau yang Vivo kan 85 mm. Jadi yang Vivo lebih jauh. Yes, ini dapat soft case dengan warna senada dengan body dari smartphone-nya. Lalu ini dia smartphone-nya yang warna putih. Nah, saya suka nih, warna putih, si frame pinggirnya tetap tidak glossy ya, tetap matte seperti itu. Kemudian, yes, ada sekat partisi yang memberitahu tentang Oppo Watch Series, Pad Series, dan Oppo Enco X Series. Nah, pre-order Oppo Find X Series kali ini memang terasa kurang gimana ya, experience-nya nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu saya beli Find X8 di salah satu seller, udah mendapat diskon, dapat Oppo Enco X3i juga yang harganya 2 juta lebih ya. Saya jual, secondnya habis review masih 1 lebih, lumayan buat ngurang-ngurangin biaya produksi. Dapat kebal charger 80 watt ya, jangan lupa, sama kayak Find X9 biasa. Kabel datanya juga Type A to Type C dengan aksen putih sama, dan terakhir SIM ejectornya sama juga kayak gini ya. Nah, tahun lalu itu enaknya sama itu dapat casing eksklusif Maison Kitsune. Nah, yang Find X9 Pro ini belum tahu apakah ada casing eksklusifnya nanti. Harusnya ada eksklusif yang magnetik ya, biar lebih kepake buat saya kalau pakai neck holder atau pakai tripod, monopod, mini tripod yang saya sering bawa tuh ada sih si capitan biasanya, tapi bakal lebih enak kalau pakai magnet, tinggal pasang tempel, lepas tempel maksudnya ya. Ini saya rada susah ngelepas kertas yang ini. Oke, sudah, dan kita akan lihat warna silk white-nya ya, putih sutra. Jadi kalau yang Pro nggak ada yang warna merah, setahu saya cuma titanium gray sama silk white. Saya ambil silk white karena warna putih ini tidak ada di Find X9 yang biasa. Yang biasa kan hitam, titanium, sama merah. Ukurannya apakah jauh berbeda? Saya rasa tidak. Segituan aja. Ketebalannya sedikit lebih tebal juga. Kamera bumpnya sama-sama menonjol, tapi kayaknya yang Pro lebih menonjol lagi karena punya lensa periskopnya lebih dalam ya. Lensa yang kotak nih, yang bulatnya bawah di sini. Kemudian yang membedakan adalah LED flash-nya tidak ditaruh di kamera bumpnya, tapi di pinggir sini. Kalau yang Find X9 biasa, LED flash-nya jadi cincin mengitari huruf H Hasselblad-nya. Ini huruf H-nya juga masih dikasih cincin, tapi hanya aksen saja. Karena LED flash-nya ada di sini, dan ada 3 dengan 2 yang warna kuning, 1 warna putih. Berarti 2 warm, 1 cool ya. Di
Di sisi atas masih ada infrared blaster, jadi loudspeaker keduanya pakai earpiece berarti ya. Ini layarnya terpasang anti gores bawaan juga dengan rapi, semacam anti gores atau hydrogel tipis maksudnya. Ada 2 garis antena di atas, kemudian di sisi kanan, nah bedanya yang Pro ada kamera kontrolnya di sini ya, buat slide-slide dan tekan buat shutter ini bisa. Kemudian ada tombol volume dan tombol power dan volume rocker. Volume rockernya diapit 2 garis antena lagi. Sisi bawah ada 2 mikrofon, port Type-C yang diapit 2 garis antena lagi, speaker grill berupa 2 strip, dan ini SIM tray-nya. Harusnya SIM tray-nya hanya dual SIM tanpa micro SD, dan smartphone ini harusnya juga support eSIM ya, karena Find X9 aja support eSIM. Cuma mungkin yang jadi pertanyaan kenapa nggak masukin yang versi 1 TB sekalian. Kalau buat kreator atau buat wanita yang jarang gonta-ganti handphone tapi dikit-dikit ngambil foto, dikit-dikit rekam video, anaknya lah, keluarganya, bestinya, bisa jadi cepat penuh ya 512 GB. Lalu di sisi kiri ada 2 garis antena lagi yang mengapit sebuah tombol multifungsi yang dinamakan Snap Key sama Oppo ya. Yuk kita nyalakan buat lihat bezelnya yang di layar 6,78 inci. Nah bedanya panel di yang seri Pro itu pakai LTPO AMOLED-nya. Apa bedanya LTPO? LTPO bisa serendah mungkin refresh rate-nya kalau buat always on display ya. Jadi always on display-nya bisa pakai wallpaper. Karena bisa ngeset si refresh rate-nya 1 Hz bahkan biar lebih hemat daya pas dipakai untuk always on display. Bentar, saya akan bandingkan bezelnya sama tipis sih. Sekitar 1,16 mili ya, 1,16 mm ya si bezelnya. Kalau udah dipegang gini nggak terlalu kerasa banyak berbeda. Sebelum saya setup, saya mau pasangkan casing bawaannya dulu. Ini casing bawaannya warna putih juga, agak takut kotor ya karena casingnya matte. Tapi paling enggak, ini sudah langkah yang bagus karena casingnya senada dengan bodinya. Tuh, masuk banget ke kamera frame-nya ya. Tapi saya kan sudah beli casing ini yang harganya lumayan. Saya baru tersadar ketika ada followers yang reply story saya di IG. Katanya harga casing ini setara 25 kg beras. Iya juga ya dipikir-pikir ya. Tapi demi proteksi, biar nggak lebih rugi lagi kalau handphonenya kegores. Dan juga ada kebutuhan untuk MagSafe. Jadi ya sudah, cari yang protektif banget, sudah terbukti dan teruji, gaya juga, dan fungsi MagSafe-nya ada juga. Ini dari Youngkit. Yang ini dulu saya nyari casing seperti ini, kenapa? Karena pernah lihat artis pakai iPhone casingnya kayak gini, tapi Castify ya. Kalau ini Youngkit lebih terjangkau lagi, tapi tetap sih terjangkau-terjangkaunya Youngkit masih lumayan harganya ya. Tapi sepadanlah dengan harga smartphone-nya. Saya udah ngomong 10 menit dan kita bahkan belum menyalakan atau belum masuk ke ColorOS-nya ya. Jadi saya setup dulu deh mendingan. A few moments later. Sudah selesai setup, saya pakai langsung dan case-nya aja ya karena nantinya juga bakal pakai case ini. Kemudian tadi saya suka dengan posisi fingerprint scanner-nya yang tidak terlalu ke bawah tapi agak ke atas seperti ini. Jangan lupa kalau kamu udah beli smartphone Oppo, login ke Oppo account dan buka aplikasi My Oppo. Termasuk karena yang pre-order Find X9 Pro ini katanya dapat banyak voucher di situ senilai 500.000 ya dari berbagai partner. Dan juga kamu bisa klaim poin buat nanti ditukar buat beli casing lah, buat beli ya apalah yang ada di sana nanti ya. Kemudian untuk UI-nya mungkin nggak usah dibahas lagi karena sudah kemarin di Oppo Find X9. Tapi saya ada rencana buat bahas interconnectivity ColorOS dengan MacBook lebih dalam lagi karena saya sudah coba ternyata nambah fiturnya setelah ada update. Kemudian juga interconnectivity-nya sama tablet. Ada juga yang bikin saya terkejut satu hal ya, tapi nggak akan saya bocorkan di sini. Nanti nggak pada nonton kalau saya bikin videonya ya. Saya mau cek ininya aja, about device, ColorOS 16, storage-nya terpakai 29,3 GB, RAM-nya pakai RAM virtual 12 GB ya, segitu ya. Padahal ini kan RAM-nya udah 16 GB, mungkin saya akan matikan RAM virtualnya, baterainya 7500, ini pakai MediaTek Dimensity 9500 dengan fabrikasi 3 nanometer, kemarin yang X9 biasa, skor Antutunya 3 juta lebih ya.
Nah, kamera depan 50 megapiksel bedanya, yang X9 biasa 32 megapiksel dan kamera belakangnya 50, 50 plus 200. Kalau di X9 biasa 50 plus 50 plus 50 lagi. Ada performance booster, bukan Trinity Engine namanya di sini, CPU Vitalization. Nggak tahu apa bedanya, yang jelas ini layarnya 6,78 inci Pro XDR display. Modelnya CPH 2791 dan versi Android 16 dengan security update 1 Oktober 2025. Mungkin kalau saya connect Wi-Fi udah ada update lagi. Lalu AI-nya Oppo di sini ada Mindspace. Saya belum pakai banyak di Oppo Find X9 kemarin. Mungkin nanti saya coba di sini. Ini ada Snap Key, bisa diubah fungsinya. Kalau default itu buat Snap to Mindspace, tapi kayaknya bakal lebih berguna kalau buat sound and vibration. Ya, function key di iPhone juga sama, saya gunakan buat itu. Kemudian ini yang mau saya set sekarang adalah always on display-nya. Ini ada flux temps yang baru. Apakah bisa always on display-nya pakai wallpaper? Bisa tuh, full screen. Kalau kamu mau ya, karena ini layarnya sudah LTPO. Jadi kayak gini always on display-nya lebih redup, tapi ada gambarnya. Dan yang tak kalah penting, always on display-nya bisa all day maupun schedule ya. Saya penting banget ini di schedule, jadi pas bangun sudah ada. Kita cek sedikit kameranya. Inilah yang akan jadi, mudah-mudahan ya, bisa saya andalkan buat bikin konten ke depannya. Kameranya Oppo ini memang selalu otomatis pindah ke makro untuk jarak dekat. Makronya bisa pakai lensa ultra wide kalau di zoom 1 kali. Nah, ini zoom lensa telenya yang 3 kali. Oh, ini bisa lebih dekat jarak fokusnya ya, karena pakai periskop yang kotak. Yang saya perhatikan, lensa-lensa periskop yang bulat itu biasanya jarak fokusnya agak jauh, tapi yang kotak bisa lebih dekat kayak gini. Nah, dengan sensor 200 megapiksel harusnya zoom sampai 6 kali masih detail karena dia pakai pixel binning kan, dan masih dapat 200 bagi 4, masih dapat 50 megapiksel di zoom 6 kali. Harusnya sampai lebih dari itu pun masih detail banget. Tapi itu secara teori ya. Nanti kita buktikan di hasilnya. Saya belum ada rencana bikin video reviewnya dalam waktu dekat. Saya pengen menikmati buat bikin konten, terutama di mode Pro Video. Ada di sini mode Pro Videonya. Pakai log mode biar lebih flat dan bisa saya warnai. Saya sukanya log mode Oppo bisa di 4K 60 fps sekalipun, bahkan 120 fps, dan di 4K 60 fps itu masih bisa dengan stabilisasinya menyala alias anti-shake-nya ya. Kemudian apalagi, oh ya, kalau zoomnya masih kurang, mungkin kamu perlu beli telefotografi kitnya. 3,7 jutaan ya harganya. Saya belum butuh sih untuk saat ini. Ini ada buat stage juga, buat perekaman videonya. Nantilah kebetulan di Desember ada event pentas seni sekolah anak. Saya mau coba pakai ini. Tapi sepertinya saya udah bulat mau lepas Vivo X200 Ultra. Boleh ini ya, boleh DM aja di IG. Siapa tahu mau transaksi direct sama saya, percaya. Karena kalau lewat marketplace, aduh potongannya gede banget. Oke, untuk video kamera depan bisa 4K 60 fps, HDR menyala. Tapi kalau stabilisasi menyala masih di Full HD 30 fps saja, ternyata tetap nggak bisa lebih dari itu. Tapi kalau video kamera belakang, kamu mau 4K 60 fps pun bisa dengan ultra seri menyala dan HDR menyala. Itu dia bedanya ya, kamera depan dan belakang. Sip, gimana? Makin kece nggak dengan casing dari Yongkit ini? Boleh cek produk yang muncul ya, untuk cek casing maupun smartphone-nya. Kayaknya kalau diikuti nafsu, mau bahas smartphone ini malah panjang ya. Padahal kan belum masuk review, ini baru unboxing. Jadi, udah dulu. Kita batasin dulu video unboxingnya, jangan spill semuanya di sini. Nanti kehabisan bahan buat reviewnya yang mungkin bakal saya bikin dalam waktu minimal 2 bulan ke depan deh ya. Saya mau nikmatin dulu. Teman-teman boleh follow Instagram saya buat lihat hasil kamera dari smartphone ini. Hatur nuhun sudah menyimak video kali ini dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek produk yang muncul ya. Siapa tahu kamu teracuni.